Selamat pagi Sobat Pioni Tiger. Pagi hari ini kita akan kembali ke rumah Santa Angela Merici untuk melakukan misa pagi dan juga sekalian berkeliling di rumah Santa Angela ini. Rumah Santa Angela itu terdiri dari 3 kamar dan sebuah beranda, dan di sebelah kirinya ada rumah penjaga, serta ada kapel kecil di lantai dasar. Perjalanan iman Santa Angela Merici dimulai dari rumah ini, di mana di tempat ini Santa Angela menerima penglihatan para malaikat menuruni tangga yang menghubungkan surga dan dunia. Dan almarhum kakaknya menyampaikan pesan Tuhan bahwa suatu saat ia akan mendirikan perkumpulan para perempuan yang menyucikan diri bagi Kristus. Setelah misa, perjalanan rombongan saya dilanjutkan ke gereja paroki Santa Angela Merici yang terletak tidak jauh dari rumah atau casa Santa Angela Merici. Perjalanan dilanjutkan lagi ke daerah Salo, di mana kita akan mengunjungi sebuah katedral yang bernama Katedral Santa Maria Annunziata atau dikenal sebagai Katedral Salo. Di sini dipercaya bahwa rumah paman Santa Angela Merici berada di dekat katedral ini. Ketika keluarga Santa Angela Merici diserang penyakit dan orang tuanya meninggal, Angela dan satu saudara perempuannya pindah untuk tinggal bersama dengan pamannya yang relatif kaya di Salo. Setelah makan siang, perjalanan rombongan saya dilanjutkan ke kota Sirmione, yaitu salah satu tempat wisata populer di daerah Danau Garda. Tempat wisata yang saya kunjungi di Sirmione adalah Kastil Scaligero yang berdiri sejak abad ke-13, yang merupakan contoh langka benteng pelabuhan abad pertengahan. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1277 dan kastil ini menampilkan merlon, ekor burung layang-layang khas Gibelin, dan tembok tirai dengan 3 menara sudut yang terbuat dari kerikil yang berselang-seling dengan 2 pita horizontal dan susunan batu bata. Dinding di bagian dalam dilapisi plester dengan grafiti meniru blok batu.
Kastil ini dikelilingi oleh parit dan hanya dapat diakses melalui 2 jembatan angkat. Dan kastil ini didirikan terutama sebagai perlindungan terhadap musuh. Dan juga terdapat kapel kecil Santa Anna della Rocca yang terletak di sebelah kastil. Dan good morning. Hari ini kita akan kembali melanjutkan ziarah kita pergi ke Sanctuario Santa Angela Merici atau tempat suci Santa Angela Merici yang merupakan sebuah gereja dan tempat ziarah Katolik Roma yang penting terletak di Brescia, Italia. Tempat jenazah Santa Angela Merici ini dimakamkan. Ini adalah tempat devosi utama bagi para pengikut Santa Angela Merici, pendiri Serikat Santa Ursula atau Ursulin. Tempat suci ini dibangun di atas pemakaman Kristen kuno di luar gerbang kota asli dan menandai salah satu situs suci tertua bagi umat Kristen Brescia. Nama sebelumnya gereja ini telah mengalami beberapa perubahan nama. Awalnya dikenal sebagai Gereja San Faustino ad Sanguinem, kemudian Santa Afra, sebelum diresmikan kembali sebagai Sanctuario Santa Angela Merici. Santa Angela Merici meninggal pada tanggal 27 Januari 1540 dan jenazahnya dimakamkan di gereja, di mana hingga kini masih dihormati di dalam sebuah peti kaca. Bangunan ini memiliki eksterior yang sederhana dan interior yang mewah. Bangunan ini sempat rusak parah akibat Perang Dunia Kedua, kemudian direkonstruksi kembali. Di ruang bawah tanah berisi situs pemakaman Kristen purba.
perjalanan dilanjutkan kembali ke pusat kota Brescia, yaitu kita ke alun-alun di mana terdapat dua katedral yang bersebelahan, yaitu katedral baru atau Duomo Nuovo yang bernama Cathedral of Santa Maria Assunta atau Katedral Santa Maria diangkat ke surga, yang bergaya barok dan dibangun antara tahun 1604 sampai 1825. Lalu di sebelahnya persis terdapat katedral lama yang dinamakan Duomo Vecchio yang bergaya Romawi dan dibangun sekitar tahun 1100 dan berbentuk bangunan bundar bergaya fresko abad ke-13 dan terdapat makam Uskup Berardo Maggi. Kedua katedral ini terletak di Piazza Paolo VI di alun-alun kota Brescia. Pegunungan ini yang kita kadang lihat ada jungkral dan lain sebagainya itu separuhnya di sisinya milik Swiss, separuh lagi milik Italia. Makanya seringkali orang Italia heran, apa sih bagusnya Swiss, katanya begitu. Setelah makan siang di Chinese restaurant, perjalanan rombongan saya menuju ke perbatasan Italia dan Swiss, yaitu ke tempat wisata Danau Lugano yang merupakan danau yang terletak di perbatasan selatan Swiss dan utara Italia. Nama danau ini berasal dari nama kotanya, yaitu Lugano. Di sekitaran Danau Lugano itu banyak terdapat toko-toko, tapi sayangnya hari ini adalah hari Minggu sehingga banyak toko-toko yang tutup kecuali hanya beberapa kafe yang buka.
wilayah gitu ya. Jadi seperti apa ya, ya kayak distrik gitulah ya, distrik begitu. Jadi apa namanya, memiliki industri yang cukup terkenal, ada banyak gereja-gerejanya. Ini saya diprotes lagi, kapan nggak sama gereja, namanya di Itali kan setiap. Setelah selesai menikmati keindahan Danau Lugano di Swiss, maka rombongan saya menuju ke kota Malpensa di Italia untuk bermalam. Tapi sebelum sampai ke hotel, rombongan saya makan malam dulu dengan menu pizza Italia. Sekian dulu acara jalan-jalan saya hari ini. See you, sampai jumpa.